Halo, selamat datang kembali di channel gue. Jadi hari ini tuh gue akan membahas sunscreen terbaru dari Azarin yang dia tuh udah ngeluarin 3 kan nih yang baru. Gue akan bahas satu-satu, tapi mungkin gue tidak akan membahas secara detail karena semuanya ini tuh gue baru kayak cobain 2-3 kali doang gitu loh. Jadi mungkin kayak videonya itu lebih ke first impression kali ya setelah gue memakai ketiga sunscreen dari Azarin yang baru ini. Yang pertama gue mau bahas yang ini dulu nih, yang Azarin Hydra Max C Sunscreen Serum. Jadi dia itu sebenarnya konsepnya adalah sunscreen yang ada serumnya, jadi ada skincare-nya, bukan cuma sunscreen biasa doang. Teksturnya tuh kurang lebih kayak gini. Dia benar-benar, menurut gue sih dia benar-benar mirip dengan tekstur sunscreen-nya Azarin yang pertama yang agak ke hijau toska-toskaan gitu loh. Nah ini kalau di swatch ke kulit, dia lumayan gampang nyerap sih. Terus dia juga nggak berbau sama sekali, jadi kayak cuma bau, ya udah bau cairan aja kayak biasa. Dia punya SPF 50 PA+++++. Terus dia mengklaim bahwa dia itu blue light protection dan ada brightening-nya. Karena setelah gua baca sekilas mengenai si kandungannya, dia tuh memang ada vitamin C. Jadi dia tuh pakainya ascorbic acid, vitamin C yang stabil, yang harusnya semua kulit itu bisa. Kandungan kedua tuh ada vitamin E, terus ada hyaluronic acid. Nanti deh gue taruh di sini ya kandungan-kandungan apa aja yang ada terkandung di dalam. Dia 0% alkohol, nggak ada pewangi, terus dia udah dermatology tested, dia blue light protection juga, UVA UVB, dan dia finishnya adalah dewy glow. Kalau menurut gua sih dari klaimnya itu dia nggak dewy banget ya, karena kayak di kulit gua itu gua pakainya jadi kayak ya udah kayak gel yang nyerap kayak biasa aja, ngerti nggak sih? Bukan yang bikin jadi kayak ada satu lapisan film, ngerti nggak loh? Kalau di kulit tuh lo pakai sesuatu yang bikin kayak glowing gitu kan, dia lebih kayak ada satu lapisan deh di atas kulit lo gitu. Nah sedangkan ini tuh enggak. Gue belum bisa terlalu banyak kayak oh ini bagus banget atau ini kayaknya nggak bagus banget, karena gue tuh kayaknya baru 2 kali pakai dan impression gue adalah kulit gue gatel pas pertama kali pakai. Gue nggak tahu kenapa, apakah mungkin gue masih penyesuaian atau mungkin kandungan skincare sebelumnya itu agak bertubrukan gitu dengan dia. Tapi seingat gue sih semua skincare gue tuh sekarang kalau nggak soothing, hydrating, calming, yang kayak gitu-gitu doang sih. Jadi gue akan mencoba lagi sampai gue benar-benar yakin kalau dia yang bikin kulit gue gatel. Dia ini chemical sunscreen ya, jadi penggunaannya itu harus kayak 15 atau 20 menit sebelum kalian memulai aktivitas dan terpapar langsung oleh matahari, seperti chemical sunscreen pada umumnya lah ya gitu. Cuma kalau kalian, jadi nih gini, gue tuh pribadi memang gue agak susah cocok dengan segala macam jenis vitamin C, mau itu sestabil apapun, ascorbic acid lah, vitamin C biasa. Gue tuh memang kayak gampang jerawatan kalau pakai si vitamin C. Mungkin ada kalian yang sama kayak gue juga, jadi memang gue tuh harus lebih pelan-pelan lagi untuk benar-benar yakin kalau dia itu nggak kenapa-kenapa si sunscreen ini. Cuma kalau kalian gak ada masalah dengan vitamin C, gue sih bilang nih enak kok. Mungkin juga bisa dapat efek brightening-nya dari si kandungan ascorbic acid-nya. Dan dia juga klaimnya tuh extra moist dan glow. Lumayan sih kalau moistnya. Nih gue kayak bener-bener ya lembab sih nih langsung jadinya kulit tangan gua. Oke, sekarang gua mau bahas yang kedua. Yang mana ya? Yang spray dulu apa yang udah mineral dulu deh. Yang Azarin Tone Up Mineral Sunscreen Serum. Jadi dia sama kurang lebih konsepnya, dia memadukan antara sunscreen dan juga skincare. Kayak ada kandungan skincare-nya gitulah di dalam. Nah, kalau untuk mineral sunscreen-nya si Azarin sendiri ini, dia itu kandungan skincare-nya ada argyrosin peptide, squalane, ada ceramide tipe 3, terus ada juga yang namanya Moss Cell Tech Number 1. Jadi gue sih sempat baca-baca sekilas kalau Moss Cell Tech itu memang fungsinya untuk kayak menenangkan kulit lah. Pada dasarnya dia fungsinya untuk menenangkan kulit. Kalau ceramide kan ya menghidrasi, memperbaiki skin barrier. Terus kalau squalane kurang lebih mirip dengan ceramide, memperbaiki skin barrier, anti-inflamasi juga. Dan kalau argyrosin memang kayaknya udah lumayan banyak dipakai di kandungan skincare yang kayak dia tuh mengklaim dirinya itu botox-like effect. Jadi dia membantu untuk memperbaiki kerutan-kerutan halus lah. By the way, sekarang di saat gue ngerekam video ini gue lagi pakai yang mineral ini. Jujur aja awalnya gue takut pakai mineral karena gue takut abu-abu. Kulit gue kan tonnya bukan yang putih banget, bukan yang cerah banget ya, kayak masih, gue nggak tahu nyebutnya apa, cuma kayak nggak, pokoknya intinya kulit gue tuh nggak putih-putih banget. Dan biasanya kalau gue pakai tone up itu ada sedikit keabu-abuan. Ternyata pas gue pakai ini gue langsung jatuh cinta. Gue bisa bilang gue suka banget sama dia. Untuk efek skincare-nya sih gue belum dapat, belum tahu. Cuma kalau untuk tone up dan kayak protectionnya gue suka, gue cinta mati dah sama ini sekarang.
sekarang kayak gimana ya istilahnya, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu loh, ngerti nggak sih? Nah menurut gue kalau kulit kalian itu kayak gampang sensitif, gampang jerawatan, ya terus kayak gimana ya, takut coba yang ini yang ada vitamin C-nya, kalian bisa coba pakai yang si mineral sunscreen-nya. Karena gue pun ya kalau gue nggak bisa pakai ini, gue pasti akan pakai ini. Selain tone up-nya menurut gue bagus, nggak yang abu-abu, nggak yang jadi kayak pakai BB cream foundation. Ya dia juga dia keren deh pokoknya. Oh ya dia itu SPF 50 PA++++ ya. Jadi ada UVA UVB protection plus blue light protection juga. Jadi kayak main handphone gitu kan, blue light gitu loh. Gue penasaran kalau gue pakai dia sebagai sunscreen pas gue reapply. Jadi gue belum coba dia pas reapply karena kan kalau gue ya, kalau di muka gue tuh biasanya pas gue reapply pakai yang mineral tuh kayak cemong-cemong gitu loh kulit gue, muka gue. Nah ini gue mau coba dulu sama dia. Dan yang gue sukanya dia itu di blend di mukanya gampang banget. Teksturnya tuh kayak begini nih. Tuh kayak nggak kental-kental banget, tapi ya lumayan gampang di blend ke kulit. Dia memang cairannya tuh warna putih ya. Nah di awal memang akan kayak putih banget gini, tapi tunggu deh pas dia udah ngeset, gua suka banget. Nah ini kurang lebih dia udah ngeset, bandingin. Jadi memang dia ada tone up-nya, dan tone up-nya itu bagus gitu loh. Ini tuh yang pakai, ini yang enggak. Lihat kan? Ini yang chemical, ini yang mineral. Sama kayak sekarang tuh di muka gue tuh lagi pakai dia ini, dan gue suka banget deh. Mungkin kalian kalau pecinta sunscreen mineral atau kayak physical sunscreen, kalian bisa suka dengan si Azarin yang ini. Kalau yang ini gue bisa bilang Azarin good job sih. Cakep. Nah, sekarang gue mau lanjut bahas sunscreennya yang ketiga, yang Hydra Suit Sunscreen Mist. Dia itu SPF 50 PA++++. Kandungan utamanya tuh hyaluronic acid, ceramide, dan sika. Jadi semuanya kalau kedengarannya itu adalah fungsinya memang untuk menenangkan kulit dan menghidrasi, serta ya menghidrasi dan melembabkan kulit gitu loh. Terus untuk si sunscreen yang ini, yang spray dan yang Hydra Max C ini, dia itu ada satu kandungan namanya ectoin. Ectoin itu gue juga baru baca sekilas sih. Jadi ectoin itu dia kayak fungsinya untuk dia itu lebih melindungi kulit lagi dari paparan sinar UV. Kayak dia membangun struktur-struktur kulit di dalam gitu supaya kayak kalau kena sinar matahari lebih kuat lah, lebih tahan banting dibanding kalau nggak ada dia. Ngerti nggak sih maksud gue? Nah kalau ini gue sih selama ini baru pakai dia sebagai sunscreen untuk reapply. Gue nggak pernah pakai dia kayak jadi kayak sunscreen utama gitu loh. Gue sih suka nih, kurang lebih kayak begini ya. Nah kelihatan nggak? Dia juga warna putih kayak gini, dan kalau diratain dia cepet banget nyerapnya. Kalau gue reapply kan gue nggak mungkin semprot di tangan dong, gue langsung semprot di muka kan. Biasanya gue semprot, gue tutup botolnya, pas gue mau ratain, ternyata udah nyerap secepat itu. Memang dia juga nggak ada bau, nggak ada alkohol juga, jadi kayak 0% alkohol dan fragrance. Buat kalian yang nggak suka ada skincare ada alkohol dan fragrance-nya, ini tuh cocok. Karena ada beberapa orang kan yang alergi juga ya, atau kayak gampang iritasi kalau ada skincare yang punya kandungan alkohol dan parfum. Gue sih suka ya si sunscreen ini, walaupun kalau setelah gue reapply, kan gue tuh reapply 2-3 jam sekali. Nah ketika gue udah di jam ketiga nih, yang waktunya gue reapply, kan pasti gue lihat kondisi muka gue agak sedikit berminyak pakai ini. Kayak dia itu nggak ada oil controlnya, malah mungkin karena teksturnya, jadi dia itu lebih bikin kulit kita itu terlihat sangat berminyak. Cuma kalau gue sih gue nggak masalah ya, selama itu nggak mengganggu. Biasa kan ada kulit yang berminyak jadinya kusam, tapi kalau yang si Azarin ini dia efeknya berminyak tapi kayak ya udah nggak bikin kusam kulit lu gitu loh. Kalau dibandingin si Azarin yang Hydra Suit dengan something yang Shake Holy Shield Sunscreen Mist apa itulah, pokoknya hampir sama sebenarnya. Cuma gue sejauh ini gue tuh masih prefer yang si something punya, karena satu gue suka banget sama baunya. Gue jarang suka skincare yang ada fragrance-nya, tapi yang something punya itu enak banget wanginya. Apalagi lu pakai siang-siang gitu, lu semprot terus kayak berasa, wah hari saya sangat cerah hari ini, kayak gitu loh. Jadi kayak ada feeling yang ngebangkitin mood juga menurut gue. Terus dia si sunscreen-nya something itu juga cepet nyerap dan kayak ada lebih efek dewy glowy gitulah. Jadi kalau dari ketiga ini yang gue bilang paling bagus tuh mineralnya. Sebenarnya ini nggak apple to apple ya, nggak bisa di compare juga karena ini chemical, ini physical, ini spray. Cuma kalau untuk disuruh pilih yang akan gue jadiin daily sunscreen gue ya si mineral sunscreennya si Azarin yang ini gitu deh.
ceritanya. Nanti mungkin gue mau bikin perbandingan sunscreen kali ya. Menarik. By the way, kalau kalian cowok-cowok yang nonton ini dan takut ini tuh bikin kalian jadi kayak dempul gitu pakai make up, tenang aja, karena ini tuh bener-bener ngebantu cerahin wajah, tone up, bukan kayak buat muka lu jadi kayak pakai bedak gitu loh, kayak yang si Biore ini. Aduh, ini tuh enggak banget deh, pokoknya bukan buat kulit gue. Ya udah, gue dari tadi berasa belibet banget ngomongnya, semoga penyampaian gue bisa dimengerti. Kalau kalian masih ada penasaran, boleh ditanya di bawah, sebisa mungkin gue jawab dengan akal sehat gue. Terus kalau ada produk yang kalian penasaran tapi masih cari-cari review, cari-cari informasi tentang produk itu, kalian boleh banget komen di bawah, sebisa mungkin gue juga cobain supaya kita memudahkan satu sama lain. Jadi ya udah, segitu aja video dari gue. Thanks for watching. Dadah.